Ngapain ngurusi politik? Politik itu kotor, politik itu jahat, politik itu tidak sehat. Nah, di era internet, digital sekarang ini, kita kan sering baper. Betul nggak? Teman-teman sering baper, kok dulunya tidak suka, tiba-tiba berkoalisi. Kok dulunya saling berperang, tiba-tiba bergabung menjadi satu. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman tentu sehat selalu dan selalu happy. Itu yang paling penting. Jangan lupa bahagia, meskipun kadang overthinking gitu ya. Tapi jangan lupa happy. Ini yang penting. Tentu terima kasih yang sudah memberikan komentar, support, memberikan subscribe di konten-konten sebelumnya di Indopol channel. Terima kasih teman-teman, dan ini menjadi energi untuk kita semua membuat konten-konten yang lebih inspiratif dan konten-konten tentunya yang tidak semakin membuat bangsa ini terpecah belah. Apalagi ke depan kita akan menghadapi pemilu 2024. Teman-teman, hari ini saya akan membahas tipe pemilih. Nah, pasti kalian punya tipe pasangan, tipe rumah, tipe teman atau partner, sahabat. Tapi kali ini saya akan membahas tipe pemilih yang kira-kira kalian nanti bisa masuk ke tipe yang apa. Apa tipe A, B, C, dan D, kalian nanti pilih sesuai dengan karakteristiknya. Tipe-tipe pemilih ini tentu penting dan mereka akan menentukan di 2024 nanti teman-teman. Jadi bayangkan ketika para aktor politik, para partai politik sekarang sudah mulai mendaftar di KPU, ke depan mereka akan memperebutkan, akan bertanding, berkontestasi, merebutkan suara teman-teman semua. Dan itu harus diketahui tipe-tipe pemilihnya agar tidak salah menerapkan strateginya. Ada beberapa tipe-tipe pemilih yang nanti teman-teman kira-kira menjadi bagian yang apa. Pertama, itu ada tipe pemilih yang namanya tipe pemilih yang logis. Nah, jadi pemilih yang logis itu pemilih yang memang mempertimbangkan rasionalitas ketika ingin menentukan pilihannya. Misalkan ya, saya berikan contoh. Ada kandidat A ingin maju sebagai calon presiden atau mungkin sebagai calon bupati, gubernur, atau bahkan di legislatif. Mereka akan melihat secara rasional, secara logis, apa sih yang ditawarkan, track recordnya apa sih. Nah, itu akan dipertimbangkan secara rasionalitas karena memang bagi tipe pemilih yang logis, mereka akan melihat calon pemimpinnya itu memang betul-betul bisa mewujudkan itu. Jadi mereka akan melihat sejauh mana keinginannya, kebutuhannya bisa dicapai oleh para pemimpin yang dipilih oleh mereka. Itu tipe pemilih yang rasionalis atau tipe pemilih yang logis. Sama seperti teman-teman mencari pasangan, kalau dipertimbangkan secara logis, mungkin dicari pertimbangan kekayaannya, kegantengannya, kepinterannya, kecantikannya. Sama, ini secara logis saja. Ketika memilih juga seperti itu. Apakah dia punya pendukung yang banyak, apakah dia punya prestasi, apakah dia punya track record memimpin sebelumnya. Itulah yang akan dipertimbangkan bagi para pemilih yang bertipe logis. Jadi kalau nanti menghadapi pemimpin atau para pemilih yang logis, para kandidat atau aktor politik harus betul-betul bisa membuat strategi yang tepat. Itu baru tipe pemilih yang logis. Masih ada yang lain lagi. Yang kedua, ada yang namanya tipe pemilih yang ini bisa disebut sebagai tipe pemilih yang ideologis. Atau bisa disebut juga tipe pemilih yang idealis atau kritis. Nah, jadi tipe pemilih ini biasanya sangat ideal. Jadi pertimbangan memilih itu tidak hanya urusan prestasi, tidak hanya urusan popularitas, tidak hanya urusan elektabilitas, tapi mereka memilih berdasarkan ikatan historis,
memilih berdasarkan ikatan misalnya kepentingan atau mazhab tertentu yang misalkan para pemimpin tadi itu miliki. Nah, jadi misalnya ada seorang calon pemimpin yang dia misalnya bagian dari aktivis, dia punya pengalaman yang bersejarah, itu bisa jadi punya apa istilahnya ya, identitas tersendiri. Nah, ini dipertimbangkan tentunya bagi para pemilih yang ideologis atau pemilih yang sifatnya kritis. Bahkan para pemilih yang di level ini, mereka itu tidak segan-segan, tidak hanya melihat figur, tapi melihat semacam ini punya ikatan dengan siapa. Misalnya bisa jadi putra atau putrinya tokoh, atau mungkin ini menjadi bagian dari warisan bersejarah ya, karena dia lahir dan diciptakan oleh momentum bersejarah. Itu juga menjadi bagian dari catatan tersendiri bagi para pemilih yang kritis. Nah, itu ya teman-teman. Jadi pemilih yang kritis akan mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya ideologis, hal-hal yang sifatnya itu memang berbasis pemikiran. Nah, nanti kita kasih tips-tipsnya untuk bagaimana menghadapi para pemilih yang seperti ini untuk para aktor politik. Yang ketiga, itu ada yang namanya tipe pemilih. Kalau tadi sudah ada logis, ada kritis, yang ketiga ini biasanya cukup banyak presentasinya untuk kalangan muda. Apa itu? Tipe pemilih yang apatis atau skeptis. Jadi orang atau generasi bisa jadi generasi muda atau orang sudah tidak peduli tentang politik. Ngapain ngurusi politik? Politik itu kotor, politik itu jahat, politik itu tidak sehat, politik memuakkan, menjengkelkan, menyebalkan, tipu daya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi biasanya ini membuat traumatik tersendiri bagi para pemilih. Jadi makanya banyak pihak yang akhirnya ngapain sih terjun di politik? Ngapain sih ngikutin urusan politik gitu ya. Jadi bisa jadi mereka bisa jadi memilih golput. Tidak mau memilih bukan karena mereka tidak suka terhadap calonnya, tapi karena memang tidak mau berurusan dengan urusan politik yang membuat mereka istilahnya berjarak dengan realitas politik itu sendiri. Nah, ini nanti ada strateginya sendiri. Bagaimana cara menghadapi tipe pemilih yang sifatnya ini apa yang tadi ya? Sifatnya hanya sekedar mengikuti diri sendiri ya, apatis atau skeptis. Itu tipe pemilih yang ketiga teman-teman. Ada lagi tipe pemilih yang keempat. Apa? Tipe pemilih yang keempat ini tentunya ada yang menyebutnya sebagai tipe pemilih yang pragmatis. Nah, pragmatis ini biasanya bisa jadi hal-hal yang sifatnya bisa untung rugi ya, konkret, bisa jadi lebih mengarahkan kepada yang namanya bagaimana mengumpulkan basis massa, bagaimana mengkonsolidasi banyak orang, yang penting mereka bisa digerakkan, dimobilisasi. Itu bagian dari tipe pemilih yang pragmatis. Jadi mereka memilih bukan berdasarkan ideologi, bukan berdasarkan prestasi figurnya, bukan berasal dari yang sifatnya itu ikatan-ikatan yang futuristik ya, tetapi justru ikatan-ikatan primordial. Ada ikatan culture, mitos, atau bisa jadi ikatan karena kesamaan-kesamaan tertentu ya, yang bisa jadi itu diamplifikasi, dikapitalisasi oleh para aktor politik yang sebenarnya mereka sendiri tidak tahu apa itu sebenarnya yang membuat mereka harus memilih para figur itu. Jadi ini tipe pemilih yang pragmatis, biasanya ditandai salah satunya dengan money politik. Karena uang bergerak, akhirnya mereka bisa memilih. Tidak cukup itu, ada satu pemilih lagi, teman-teman. Tipe pemilih apa? Tipe pemilih yang emosionalis. Nah, di era internet, digital sekarang ini, kita kan sering baper. Betul nggak? Teman-teman sering baper. Kok dulunya tidak suka, tiba-tiba berkoalisi? Kok dulunya saling berperang, tiba-tiba bergabung menjadi satu? Akhirnya masyarakat publik terbelah, baper. Padahal para elit politiknya sudah bisa bernegosiasi secara cair. Nah, inilah tipe-tipe pemilih yang seperti ini juga akan banyak ke depan teman-teman. Yang tipe emosionalis ini, makanya nanti
Tipe emosionalis ini biasanya lahir karena emosi publik di masyarakat atau di ranah digital, karena mereka memang bisa jadi terjebak karena hoax, bisa jadi terjebak karena kesalahpahaman terhadap realitas politik yang ada. Jadi itu tipe-tipe pemilih yang tentunya masih banyak yang bisa kita jadikan sebagai tipe yang ke depan kita masuk ke wilayah mana, tapi minimal itu merepresentasikan dan merefleksikan kita semua. Tapi bagaimana kemudian cara menghadapi tipe-tipe pemilih seperti ini? Gitu ya. Ini mungkin bisa bermanfaat bagi para aktor politik yang akan berkontestasi ke depan. Jadi bagaimana misalkan menghadapi pemilih yang pragmatis akan berbeda tentunya dengan menghadapi tipe pemilih yang logis ataupun yang kritis. Nah, saya akan sedikit uraikan beberapa strategi bagaimana menghadapi tipe-tipe pemilih itu agar minimal kita tepat menghadapi para calon pemilih ke depan. Pertama, cara menghadapi tipe pemilih yang logis, maka para aktor politik yang ingin maju harus menawarkan bisa prestasi, track record, kepemimpinan, termasuk karya-karya yang sifatnya itu bisa dipertimbangkan secara logis atau masuk akal, secara akal sehat, secara ya berbasis pemikiran gitu ya. Mereka mampu memang berhitung bahwa pemimpin yang dipilihnya ini ideal untuk betul-betul bisa dipilih. Itu kita tawarkan program leadership yang memang kita punya track record sebelumnya, prestasi sebelumnya. Yang kedua, tipe pemilih yang kritis atau tipe pemilih ideologis ini memang tidak bisa didekati sekedar hanya menawarkan prestasi atau menawarkan program atau menawarkan karya, tapi mereka harus didekati dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya historis. Misalnya apa kaitan teman-teman atau para aktor politik yang akan maju dengan relasi kesejarahan sebelumnya, bisa terkait figur-figur yang menjadi referensional maupun ikatan ideologis dengan keberpihakan yang memang diusung atau dijunjung, bisa terkait partai, bisa terkait ideologi maupun bisa terkait dengan sifatnya itu apa? Movement, gerakan. Yang ketiga, itu ada tipe pemilih tadi ada sudah kritis sudah, kemudian logis sudah. Yang ketiga itu tipe yang apatis, itu bisa didekati dengan cara yang fun tentunya ya. Teman-teman yang apatis kan seringkali karena tidak suka ke politik, maka para pemimpin harus mendekati mereka dengan cara-cara yang ada di dunia mereka. Nah, jadi diselami dunia mereka agar mereka mau para calon pemilih ini terlibat untuk mendukung para aktor politik. Jadi mereka bisa didekati berbasis hobinya, berbasis istilahnya sesuatu yang sifatnya inklusif, sehingga tidak harus dibungkus dengan politik, tetapi nilai-nilainya itu terkait dengan literasi politik itu sendiri juga. Yang keempat, itu ada bagaimana cara menghadapi tipe pemilih yang tadi ya, yang sifatnya pragmatis. Jadi ingin terkait dengan money politik ya, mereka mungkin bisa disajikan hal-hal yang konkret gitu ya. Bisa membuat sesuatu yang memang mereka rasakan dampaknya ketika kehadiran di lapangan, kehadiran di masyarakat, mereka betul-betul merasakan impact itu, baik nanti ketika terpilih maupun saat kemudian hadir. Itu bisa jadi membuat program-program bisa jadi yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, sampai kemudian jangka panjang. Tapi yang terukur dan konkret itu yang perlu dikerjakan terlebih dahulu, sehingga mereka merasakan dampak dari kehadiran para aktor politik. Dan yang kelima, ada tipe pemilih yang emosionalis, itu harus didekati dengan yang sifatnya bisa terkait dengan medsos ya. Mungkin membuat konten-konten yang ada nilai sense of humanity-nya. Ada yang dikaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, mungkin mereka akan bisa menjadi bagian dari inspirasi yang ada di dunia maya itu sendiri. Jadi pendekatan-pendekatan itu bisa dilakukan teman-teman agar, atau para aktor politik, agar kemudian tidak salah langkah bagaimana menghadapi tipe-tipe pemilih itu, dan kemudian strategi yang dipakai, pendekatan yang dipakai, komunikasi politik yang dilakukan bisa sesuai. Dan tentu sebagai bagian dari upaya membangun literasi politik ke depan, jangan hanya berhenti di bagaimana membuat strategi. Tentunya bagaimana kita, yang lebih penting dari kehidupan berdemokrasi ini adalah menyelamatkan generasi muda
untuk tetap ikut serta dalam aksi-aksi sirkulasi kepemimpinan, dalam proses kontestasi gagasan, dan kita tentunya jangan apatis. Karena dunia ini semua bisa bergerak, salah satunya karena politik, dan politik itu tidak hanya sesuatu yang sifatnya jauh di sana, tapi politik itu dekat, seperti halnya apa yang kita inginkan dan apa yang kita akan wujudkan, seperti halnya kita menjadi bagian dari upaya membuat mimpi-mimpi kita tercapai. Itu bisa jadi karena juga kebijakan politik. Terima kasih teman-teman, saya kira cukup, dan mungkin teman-teman bisa menemukan perspektif yang lain di konten-konten berikutnya. Salam POV, salam sehat, dan tetap semangat.